Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Bagaimana kabar kalian? Gua doakan kalian sehat selalu ya teman-teman, dan gua doakan semoga kalian tetap dalam keadaan aman sentosa, selamat. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah game bergenre RPG MMORPG yang dibuat oleh warga negara Indonesia. Dan kita harus mengapresiasi karena sekali lagi ini buatan warga negara Indonesia. Dengan tampilan seperti ini kalian bisa melihatnya. Nah, cukup memanjakan mata untuk warna-warninya dan detailnya. Jadi kita harus mengapresiasinya karena ini cukup keren sekali. Game ini bernama The Last Dragon Rush dengan ukuran download itu kecil, nggak sampai 500 MB, kurang lebih 300 MB atau 200 MB. Lalu setelah memasuki gamenya atau login itu kita diminta untuk mendownload ulang lagi data beberapa ratus MB juga. Dan untuk saat ini di HP gua mencapai 600 MB, jadi kecil sekali, sangat-sangat kecil, jadi cukup ringan untuk dimainkan. Tapi kalau searching di Google itu bisa mencapai 5 GB katanya, kata Google ya teman-teman. Oke, game ini berlatar cerita di sebuah dunia yang hampir hancur, hampir punah, hampir hancur saja oleh invasi dari Demon King dan monster-monster naga. Dan banyak monster-monster menginvasi dunia ini, dunia dari game ini. Dan kita bertindak sebagai seorang warrior yang akan membantu mengalahkan monster-monster tersebut. Untuk karakter atau warriornya itu ada 4 kelas. Yang pertama ada pendekar pedang, lalu assassin, lalu pemanah, lalu penyihir. Jadi ada 4 kelas, jadi kita bisa memilihnya salah satu. Dan di game ini itu powernya itu bersistem CP. Jadi apapun yang kita lakukan, kita dapatkan, kita hasilkan dari semua misi, dari semua upgrade skill, upgrade equipment, upgrade peliharaan, itu menjadi combat power kita atau CP kita akan terakumulasi menjadi CP atau combat power, dan itu menjadi tolak ukur kekuatan kita. Jadi tidak peduli levelnya berapa. Ini di bagian atas karakter kita, ini yang profil bagian kiri atas ini ada level dan juga ada CP nya, jadi tidak terpengaruh oleh level. Selama CP kita tinggi maka level kita juga tidak berpengaruh. Cuma level ini berpengaruh ketika memasuki mode-mode tertentu. Ada beberapa mode atau misi yang tidak bisa dilewati sebelum mencapai level tertentu. Ada juga misi yang syarat memasukinya menggunakan CP juga ada. Jadi intinya CP dan level itu tidak terpengaruh. Intinya kekuatannya tergantung pada CP, dan CP ini kita dapatkan dari menyelesaikan misi. Dari apapun yang kita lakukan dan kita selesaikan itu menjadi CP. Tapi meskipun menggunakan CP, dan bagi pengguna baru itu banyak hadiah yang kita dapatkan, reward hadiah itu banyak sekali. Jadi terkesan cepat untuk menaikkan CP nya itu cepat sekali untuk pengguna baru. Tapi di waktu yang lama nanti akan menjadi sulit karena
misinya semakin berat untuk dimasuki karena harus harus syaratnya harus mempunyai CP tertentu, dan CP ini kita dapatkan dari misi-misi harian, upgrade skill, dan beberapa hal. Apalagi salah satunya itu upgrade skill, dan upgrade skill di sini harus menggunakan beberapa item, dan item itu kita dapatkan dari misi. Kalau misinya terbatas, maka mendapatkan itemnya juga akan semakin sulit. Kalau mendapatkan itemnya semakin sulit, maka menaikkan CP-nya pun juga akan sulit. Maka dari itu di sini ada top up. Dengan top up, kalian bisa menaikkan CP kalian dengan cepat. Tapi kalau player gratisan seperti gua itu tidak cocok, jadi harus bermain sabar. Menaikkan CP-nya lama, tapi tanpa menggunakan uang sepeser pun. Cukup bermain dengan mode data saja. Dan untuk misinya itu banyak sekali, mulai dari misi harian. Misi hariannya pun ada banyak. Nah, ada banyak, ini misi harian. Ada misi utama di bagian ini kiri, ada juga dungeon, ada juga Demon King. Nah, Demon King ini juga banyak, kita bisa memilihnya banyak sekali. Intinya banyak sekali ini monster-monster yang harus kita kalahkan. Mau pilih yang mana terserah. Juga ada event apa ini namanya, dimana ya, ini event pernikahan pun juga ada. Jadi cukup unik game ini unik, sekelas buatan warga negara Indonesia ya teman-teman, karena kita tahu buatan Indonesia atau buatan negara kita itu kurang karena tidak adanya dukungan dari sana, tidak ada dukungan. Jadi murni buatan, intinya bermodal sendiri. Jadi biasanya agak sulit untuk membuat sesuatu yang, apalagi game sesuatu yang wah atau keren. Dan ini dengan ukuran 600 MB sangat ringan sekali teman-teman, sangat ringan sekali. Dan untuk gameplay karakternya itu ada dua mode, yaitu manual. Oh ya, tadi top up ya, top up dulu. Dengan top up kalian bisa lebih cepat menaikkan CP-nya. Oke, intinya itu. Dengan top up kalian bisa menaikkan CP-nya dengan lebih cepat dibanding dengan tanpa top up. Lalu ke gameplay karakternya. Ini ada dua mode, yaitu manual dan otomatis. Nah, otomatis ada di bagian ini, bawah ini, auto ini. Kalian klik aja. Loh, kok gak jalan bang? Karena misinya belum kita pilih. Kalau misinya sudah kita pilih, dia akan berjalan sendiri. Oke, kita pilih misinya salah satu aja. Pergi tantangan. Oh, kita ambil dulu nih. Wah, banyak. Pergi tantangan aja. Nah, dia akan bergerak sendiri. Nah, kan ini tidak gua pegang, gua taruh HP-nya, berjalan sendiri.
Dan meskipun apa itu otomatis, untuk perubahan modenya ada mode manualnya. Maksudnya ini meskipun otomatis ya teman-teman, kita bisa berubah menjadi mode yang berbeda atau bentuk yang berbeda dengan cara mengklik ini gambar api-api ini. Kita klik, kita pilih, nah dia berubah, karakternya berubah, tapi tetap kita bisa menggerakkannya. Meskipun otomatis, kita tetap bisa menggerakkannya. Nah, kita bisa menggerakkannya di sini. Nah, jadi kalau kita lepas, dia akan otomatis menyerang sendiri. Nah, kan? Jadi untuk gameplaynya itu mudah sekali dimainkan. Kita bisa bersantai. Tinggal kita pilih lanjutkan, kita tinggal pilih misinya yang mana, karakternya akan berjalan sendiri. Jadi kita bisa mengambil hadiah-hadiah lain. Untuk mengupgrade skill juga bisa, tanpa harus menunggu battle-nya selesai. Nah, kan gampang sekali. Oke, menang lagi. Kita tidak perlu tangan lepas. Nah, ini lepas ini sudah bermain dengan sendirinya. Kalau udah bosen, maksudnya udah selesai, dan karena ini kan otomatis ya, kita bisa keluar langsung. Kita keluar langsung saja bisa. Nah, kita paksa keluar juga bisa. Otomatis, semuanya otomatis bisa, manual juga bisa, tapi lebih mudah untuk otomatis karena ada beberapa misi yang tidak ada petunjuk arahnya. Tapi kebanyakan ada penunjuk arahnya. Kita mau kemana itu ada penunjuk arahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk memainkannya? Dengan tampilan seperti ini, gameplay yang sangat menyenangkan, meskipun tampilannya chibi, tapi detailnya cukup lumayan jelas, nggak kaku. Dan misinya juga banyak, apalagi bagi pemula itu banyak sekali hadiahnya, jadi cukup seru untuk dimainkan. Jika kalian berminat, kalian bisa langsung saja menuju ke Play Store. Intinya game ini sangat keren sekali, sekelas apa itu namanya, sekelas game RPG, MMORPG buatan warga kita dengan ukuran 600 MB, jadi cukup ringan, tapi dengan kualitas yang seperti ini buat cukup merasa respect sekali. Dibilang kelemahan, gua rasa nggak ada nih kelemahannya ini. Mungkin ada satu, yaitu mode apa ya, lupa di mode apa ya,
Bentar, gua cari dulu. Intinya ada satu mode kayak semacam mode peringkat. Jadi kita memilih karakter lain, memilih lawan dari player lain yang memiliki peringkat di atas kita, lalu kita mengalahkannya. Nah, itu mode itu battle-nya otomatis teman-teman, otomatis dan tidak ada pilihan manualnya. Jadi ya pure itu pasti lawan bot, lawan komputer, nggak mungkin lawan player, nggak mungkin lawan player asli. Meskipun mungkin saja itu player lain, tapi yang menggerakkan tetap bot atau komputer. Itu di mana ya? Bentar, gua cari nggak temu-temu. Apa ini ya? Mungkin ini. Bukan, ini daftar, ini daftar loh. Gue lupa di mana ya? Karena banyaknya apa itu menu, jadi bingung yang mana. Intinya di mode itu kita tidak bisa menggerakkan karakter kita dengan manual, dengan pilihan manual tidak ada. Adanya cuma nah ini duel hero ini. Misalnya kita pilih salah satu, yang levelnya di bawah kita, yang mana ya, tapi peringkatnya ada di atas kita. Ini yang kuat ini. Nah, ini tidak ada pilihan skillnya, berarti ini pure apa itu lawan bot. Otomatis kita naik level, naik peringkat. Tapi di bagian sini duel hero ini belum dibuka, tapi di bagian bawah kita bisa memasukinya. Nah, ini cukup aneh di sini. Seharusnya kalau memang belum dibuka ya tidak bisa dibuka. Cuma satu mode ini loh, cuma satu mode ini doang. Kalau yang lain gue juga belum mencobanya. Intinya di sini modenya banyak sekali, misinya juga banyak, eventnya juga banyak. Jadi kita tidak akan bosan untuk memainkannya, apalagi ada mode otomatisnya. Jika kalian berminat mainkannya, kalian bisa langsung menuju ke Playstore. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kita hari ini, dan mungkin pembahasannya kurang karena kalau kita
bahas satu persatu itu akan menghabiskan banyak waktu, akan lama menghabiskan banyak waktu. Jadi intinya game ini tuh bertema RPG, bergenre RPG, MMORPG dengan mode CP atau combat power. Dan ada top up di dalamnya untuk meningkatkan CP dengan cepat. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Bagi kalian yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir, gua ucapkan terima kasih banyak. Untuk itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan tetap bisa memberi hiburan kepada kalian semua. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah.